Kak Vita. Shalom teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih? Semoga kalian selalu semangat, sehat, dan penuh sukacita. Yes, betul banget tuh Tisha. Hari ini Kak Vita juga sehat, semangat, dan penuh sukacita. Nah, kita hari ini ada acara yang spesial loh. Apa itu, Kak? Biasanya kita kan ibadah di hari Minggu ya, tapi hari ini kita akan ibadah di hari Kamis memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Karena kasih Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan yang begitu besar buat kita semua. Iya ya Kak, kasih Tuhan itu begitu besar dan begitu indah di dalam kehidupan kita. Tisha jadi teringat ada lagu yang berjudul Kasih Tuhan Indah Oh Indah. Bagaimana kalau kita menyanyikannya bersama-sama untuk membuka ibadah hari ini, Kak? Yuk, boleh banget tuh Tisha. Adik-adik semua, mari kita menyanyikan pujian ini ya. Nah adik-adik, setelah kita bersuka cita lewat lagu pujian tadi, yuk kita bersatu di dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami semuanya bisa mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Tuhan, kiranya Roh Kudus yang memampukan kami untuk memuji nama-Mu dengan sungguh-sungguh, merenungkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dan kami bisa mengimani peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. 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 Nah adik-adik, karena begitu besar kasih Tuhan Yesus buat kita semuanya, oleh karena itu kita jangan ragu lagi ya, karena Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Iya loh, ikut Tuhan Yesus itu harus dengan sepenuh hati, seperti pujian ini nih.
Kakak harap kita semua sepakat ya untuk setia mengikut Tuhan Yesus. Tisha sepakat nggak nih? Sepakat dong, Kak. Adik-adik semua, coba kakak mau dengar suaranya. Sepakat nggak? Nah, kakak harap kita semua bisa terus semakin dekat dengan Tuhan. Caranya kira-kira gimana ya, Tisha? Caranya berdoa dan membaca firman Tuhan, Kak. Betul banget, berdoa dan membaca firman Tuhan. Eits, tapi jangan dibaca doang ya teman-teman, tapi juga harus dilakukan di kehidupan kita. Ya kan, Kak? Yes, bener banget. Kita harus setia berpegang pada firman Tuhan. Seperti lagu pujian yang akan kita nyanyikan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk dipersiapkan dulu Alkitabnya. Tisha, tolong pimpin kita dalam doa ya. Siap, Kak. Semuanya, teman-teman, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman. Tolong berkati kami agar kami bisa mendengarkan firman dan bisa kami lakukan di kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lucu banget. Lucu banget, Kak. Ada pesan nih. Ih, Kak, pesannya dari Tuhan Yesus. Oh, ayo kamu baca. Anakku, aku mengutus kamu, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Peluk cinta
Tuhan Yesus. Wah, ini tugas perutusan ya. Ada adik-adik juga. Sekalian adik-adik. Adik-adik kita jawab ya. WhatsApp nih. Kita jawab apa ya? Ini loh Kak. Siap. Oh, oke, kita jawab itu. Siap Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yesus Kristus naik ke sorga, Yesus mengajak kita untuk mengajar banyak orang. Waduh, kalau jadi guru, keburu nggak ya? Kira-kira Sani? Lama sih Kak. Tapi buat Yesus aku nggak apa-apa deh jadi guru. Bukan begitu juga loh Sani. Jadi nggak perlu jadi guru ya adik-adik. Tapi kita harus siap-siap. Nah, kakak udah mempersiapkan kalau Yesus itu mengutus kita ke tengah dunia. Sani tahu nggak persiapannya apa? Asik. Pasti persiapannya snack ya Kak? Ya, nggak snack juga dong San. Karena persiapan tugas perutusan ini sangat amat penting ya. Yuk San, kamu ambil satu yang pertama ya. Persiapan yang pertama. Yuk ambil. Wah San, gambarnya hati San. Ternyata ketika Tuhan mengutus kita mengajarkan banyak orang tentang kebaikan Tuhan Yesus, Tuhan ingin kita mempersiapkan hati. Coba persiapan Sani terhadap hatinya itu bagaimana maksudnya? Ayo. Persiapan hati sebelum ketemu dengan orang-orang dan membagikan firman. Oh, maksudnya hatinya tuh tulus Kak. Gak boleh misalnya kita mau berbagi tapi kita pamrih. Wah, Sani pinter ya. Hati adik-adik adalah persiapan yang sangat penting. Kalau hatinya masih diisi oleh kedengkian, masih diisi oleh kebencian, iri hati. Aduh, boro-boro bawa firman Tuhan kepada yang lain. Nanti kita dikira orang-orang yang palsu. Ya, hanya membawa kebenaran lewat mulutnya aja, tetapi hatinya tidak bersih ya San. Maka kita pinta yuk sama Tuhan supaya hati kita dibersihkan dari segala dosa, dari pelanggaran, dari kebencian, kedengkian, dan iri hati. Juga macam-macam dosa ya. Wah, siap-siap. Aku mau ambil lagi yang kedua dong. Ih, Sani lihat aja nih. Yaudah, Sani ambil yang kedua ya. Ih, kok lipstik sih Kak? Bukan lipstik, tapi maksudnya mulut kita. Sani udah belajar berapa banyak bahasa? Kemarin sama teman-teman nyanyi si Jiloro telu. Ih, seru banget. Iya San, seru banget ya pas Paskah kemarin ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita membagikan firman Tuhan kepada sesama kita, maka kita harus persiapan mulut kita, sikap hidup kita. Caranya adalah berlatih memuji Tuhan. Jangan berkata-kata kotor. Ayo, siapa yang suka berkata-kata kotor di rumah? Sedikit-sedikit berkata kotor. Atau suka mengejek temannya. Aduh, itu belum siap San mengabarkan firman Tuhan kepada teman-teman yang lain. Oh gitu, jadi aku gak boleh Kak misalnya di sekolah aku ngomong kotor, aku nakal, tapi aku nanti di les deh baru memberitakan firman. Enggak boleh San, semua harus sama. Ya, sikap kita harus sama juga dengan hati kita. Maka tadi penting persiapan yang pertama, hati, lalu mulut kita atau sikap kita memberitakan firman. Karena percuma sikap kita itu jelek, lalu kita memberitakan yang baik. Tidak akan ada yang percaya San sama kita. Maka kita harus persiapan dua hal ini. Kakak, tapi kok ada satu lagi sih? Itu di dalam keranjang. Iya betul,
Sani ambil lagi ya. Iya. Ini dia adik-adik, supaya kita bisa memberitakan firman Tuhan dengan baik, kita melaksanakannya dalam hidup kita, supaya semua orang tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah kita, maka kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Siapa yang di sini rajin merenungkan firman Tuhan? Aku. Soalnya nanti dapat hadiah. Ya, San, jangan cuma dapat hadiah dong, tapi kita harus rajin membaca firman Tuhan supaya yang kita lakukan itu berhikmat, adik-adik ya. Pintarnya bukan pintar yang jahat, Sani, tetapi pintar berdasarkan firman Tuhan. Sani mau nggak persiapan 3 hal ini? Mau. Adik-adik di rumah mau juga kan sama-sama Sani. Kita mau memberitakan firman, tapi persiapan dulu yuk. Persiapan dengan apa ya Kak? Itu loh, masih ada di sini, San. Yuk kita lihat lagi ya. Persiapan hati. Betul, masuk ya hatinya. Shoot. Lalu persiapan mulut dan sikap kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga apa, San? Yang paling penting? Alkitab, bukunya Tuhan. Itu yang paling penting ya Kak. Betul itu. Nah adik-adik jangan takut ya untuk memberitakan kabar sukacita lewat sikap hidup kita, lewat hati kita kepada banyak orang dengan persiapan terlebih dahulu. Kak, kalau kepada seluruh bangsa, maka kita harus belajar dong contohnya. Ni hao ma, konnichiwa, lalu good morning. Pokoknya semua bahasa ya Kak. Betul, San. Tapi sekarang kan sudah ada Google membantu kita semua. Yang paling penting adalah sikap hidup adik-adik. Tadi ya, hati adik-adik. Lalu mulut yang selalu berkata sukacita, tidak berkata kotor. Dan terakhir, karena firman Tuhan yang selalu kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, itu dulu adik-adik di dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini. Nah, siap ya Sani? Siap. Ayo adik-adik kita mengabarkan kabar sukacita kepada seluruh bangsa, semua orang. Yeay! Adik-adik, mari kita satu di dalam doa supaya dalam perjalanan kita nantinya untuk kita memberitakan kabar sukacita, Tuhan berikan kepada kita hikmat. Yuk kita bersatu dalam doa. Yuk. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena ketika Engkau naik ke sorga, Engkau memberikan kepada kami satu tugas yang sangat penting. Engkau bahkan akan mengaruniakan kami dengan Roh Kudus-Mu, menguatkan kami dan juga menghibur kami. Tolong Tuhan supaya hati kami dibersihkan Tuhan, dipenuhi dengan kebaikan. Mulut kami, sikap kami selalu dikoreksi dan kami hanya melakukan yang baik, yang berkenan, mengatakan yang baik terutama kepada sesama kami. Terakhir, biarlah kami juga rajin merenungkan firman Tuhan. Kami selalu melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Berkatilah kami Bapa, pimpinlah kami Bapa. Kami siap untuk Tuhan utus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Nah adik-adik sudah deh siap, yuk kita mau berangkat ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Benar
Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan bersama-sama. Sebentar lagi kita mau berpisah nih. Tapi adik-adik semua masih semangat ya? Teman-teman, ingatlah, kita harus mengajarkan banyak bangsa supaya lebih banyak orang lagi mengenal Tuhan Yesus. Ketika kita patuh terhadap orang tua, berkata-kata dengan jujur, dan tidak merendahkan orang lain, kita juga mengajarkan orang lain tentang Tuhan Yesus loh. Iya ya Kak Bita, kita mengajarkan perkataan yang benar, tingkah laku yang baik, supaya bisa mempengaruhi orang yang baik untuk orang lain. Yes, bener banget tuh. So, yuk kita mengajarkan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang di dalam kehidupan kita. Let's grow together in Christ. See you and God bless you.